Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Alfananta Farhan Maulana di Liputan Seputar Sukoharjo. Pemirsa, pada kali ini bertempat di auditorium Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo lantai 2 terlaksana penutupan kegiatan Ramadan, pelatihan dan pembinaan umana di bawah naungan bidang usaha Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Bertepatan pada tanggal 13 Maret tahun 2025, bertempat di auditorium lantai 2 Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo, terselenggara penutupan kegiatan Ramadan, yakni pelatihan dan pembinaan umana. Kegiatan ini berlangsung sejak tanggal 8 sampai dengan 13 Maret tahun 2025 yang melibatkan seluruh umana di bawah naungan bidang usaha Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo. Program ini bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja agar lebih siap menghadapi persaingan di era digital dan revolusi industri. Pelatihan dan pembinaan ini merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompetitif. Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi umana sesuai dengan bidangnya, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan efisien. Dengan pelatihan yang tepat, diharapkan dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam pekerjaan serta meningkatkan produktivitas badan usaha pondok pesantren. Saya dari bagian UD, yaitu Ketua Unit Niswa Fashion, mengikuti pelatihan yang diadakan oleh bidang usaha yang dilaksanakan dari hari Sabtu hingga saat ini hari Kamis penutup, yaitu berbuka bersama dengan pengasuh. Selama pelatihan yang saya dapatkan yaitu manajemen toko, terus strategi pemasaran, marketingnya, terus cara merekrut karyawan, bagaimana kita mendapatkan karyawan yang profesional gitu, yang bisa mengembangkan usaha pesantren lebih baik ke depannya. Strategi-strategi juga diajarkan oleh narasumber, yaitu dari perekonomian Sunan Derajat, bagaimana kita bukan hanya berkembang di lokasi pesantren saja, tapi bisa keluar, karena untuk perkembangan ekonomi ini nggak cukup hanya di dalam pondok, tapi harus di luar pesantren. Sama halnya di Sunan Derajat, yaitu yang lebih berkembang itu yang di luar daripada yang di dalam pesantren. Intinya pelatihan yang diberikan saat ini sangat banyak manfaatnya untuk kami sebagai pengurus, bagaimana nanti ke depannya kami akan mengamalkan atau mempraktekkan yang sudah kami dapatkan sehingga perekonomian pesantren jauh lebih baik ke depannya. Ketua Panitia Kegiatan Ramadan Khairil Anwar SPDI memberikan sambutan hangat kepada para peserta pelatihan dan pembinaan. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh barokah ini kami mewakili panitia pertama menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan pelatihan dan pembinaan umana bidang usaha pada momentum Ramadan tahun ini. Yang pertama, kegiatan ini kurang lebih dilaksanakan 6 hari. Ada pembukaan, kemudian yang kedua ada sosialisasi bidang usaha yang diisi oleh teman-teman bidang usaha. Kemudian yang ketiga langsung kepada kajian tematik fikih, atau lebih pasnya bisa dikatakan fikih karyawan, fikih sehari-hari. Kemudian selanjutnya ada pelatihan on job, yang mana narasumber yang kami datangkan ini dari Pusat Perekonomian Sunan Derajat. Ini dilaksanakan selama 2 malam. Kemudian yang selanjutnya ada materi yang kami hadirkan narasumbernya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo. Kemudian juga ada dari Disnaker. Ini materi pelayanan tentang klinik. Kemudian yang satunya tentang koki. Bagaimana koki, bagaimana penyajian dan lain sebagainya. Dari kegiatan mulai awal sampai akhir, alhamdulillah ini berjalan lancar. Kami berharap mudah-mudahan apa yang sudah diberikan ilmu oleh narasumber ini bisa menjadi
momentum tahun ini perubahan besar yang ada pada bidang usaha. Momentum ini momentum pelatihan dan pembinaan Umanaq. Semoga apa yang disampaikan pengasuh tadi ini bisa menjadi pelajaran titik balik bagi kita semua. Dan yang terakhir, alhamdulillah pengasuh berkenan hadir di acara penutupan kegiatan pelatihan dan pembinaan Umanaq. Sambutan kemudian dilanjutkan oleh Kepala Bidang Usaha Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Skorjo Situbondo, yakni Lora Mahbub Zawawi, Sarjana Sosial, Sarjana Hukum. Pelatihan ini diadakan adalah tidak lebih untuk kepentingan pesantren dan untuk peningkatan skill karyawan. Ini amanah pengasuh. Saya sampaikan di sini, ini amanah pengasuh. Pengasuh pada rapat Jumat menyampaikan kepada saya, Mahbub, kalau bisa santrikan karyawan itu, karena tidak semua karyawan itu santri. Jadi santrikan dengan kegiatan-kegiatan fikih, kegiatan-kegiatan di pesantrenan, termasuk dengan bacaan aurat-aurat pesantren, santrikan. Beliau nitip santrikan, sampai beberapa kali beliau nitip santrikan. Artinya bahwa sampai ke tingkat karyawan oleh pengasuh diperhatikan untuk disantrikan. Utamanya berkaitan dengan fikih, karena ini muamalahnya harus benar, fikihnya juga harus berjalan. Makanya kemarin ada fikih tematik. Harapan saya fikih tematik pada pelaksanaan tahun depan, pelatihan tahun depan lebih kepada tanya jawab persoalan-persoalan yang ada di bawah bidang usaha. Tidak hanya menyampaikan materi, tapi ada sesi tanya jawab yang sangat panjang sehingga persoalan di bawah bidang usaha dapat teratasi dengan baik, utamanya di soal fikih. Kemudian ini yang tak kalah penting, informasi. Kita sering terputus informasi, keinginan kita untuk menyampaikan karyawan, tapi terkendala karena ada loncatan-loncatan, ada tahapan yang tidak sampai kepada karyawan atau sampai kepada karyawan secara utuh. Penutupan kegiatan Ramadan yang diadakan oleh bidang usaha Pondok Pesantren kali ini dirangkai dengan seremonial sekaligus buka bersama dengan dihadiri oleh Lora Mahbub Zawawi, Sarjana Sosial, Sarjana Hukum selaku Kepala Bidang Usaha Pondok Pesantren, segenap pengurus badan usaha Pondok Pesantren, serta pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Skorjo Situbondo, Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi. Dalam kesempatan ini memberikan taujihat dan irsyadat yang mampu memotivasi para umanaq di bawah naungan bidang usaha agar lebih bersemangat dan ikhlas dalam menjalankan pekerjaan dan pengabdiannya di pondok pesantren ini. Agar senantiasa menjaga niat kita. Ketika kita sudah berniat baik di awal pengabdian, sejak awal pengabdian sudah tertanam dalam benak kita niat yang baik. Maka tugas selanjutnya adalah merawatnya, menjaganya agar tidak berubah, tidak ditempel, tidak dirusak oleh niat-niat lain yang bisa membelokkan tujuan yang utama. Boleh jadi ketika awal pengabdian melalui bidang usaha, niatnya memang diarahkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika di tengah perjalanan melihat ada peluang-peluang yang tidak baik, timbullah bisikan-bisikan keinginan yang tidak baik, menyalahgunakan amanah, yang tentunya ini berkonsekuensi kepada pengkhianatan dalam menjalankan tugas. Niat ini kan seperti biji yang ditanam, bertumbuh menjadi tunas pohon lalu berbuah. Tetapi tidak serta-merta dibiarkan begitu, harus disiram, harus dirawat. Ketika ada
tumbuhan lain yang menjalar dan merusak kepada pohon besar itu, ya harus disingkirkan. Itulah gambaran niat baik kita, harus terus dibersihkan, diperbaharui, dipupuk kembali dengan komitmen-komitmen. Di antaranya adalah pertemuan seperti ini. Selain mungkin nanti ada pertemuan rutin yang bersifat evaluasi per pekan, per bulan, triwulan. Untuk yang tahunan bersama kami tentunya adalah momentum Ramadan. Kenapa Ramadan? Ini poin yang kedua. Bersamaan dengan keberkahan Ramadan, ketika kita benar-benar diharapkan menemukan jati diri kita sendiri. Ada hadis yang dinisbatkan kepada Sayyidina Salman Al-Farisi, meskipun tidak sampai pada hadis sahih, tetapi fadhailul a'mal, menjadi motivasi kebaikan bagi kita, bahwa di dalam Ramadan ini ada momentum, awalnya adalah rahmah, pertengahnya adalah maghfirah, dan akhirnya adalah itqun minan nar. Kemudian hadis yang sahih menyebutkan tentang setan yang diborgol, setan yang diikat. Maka kalau kita ingin mengetahui siapa sebenarnya diri kita di bulan Ramadan, ketika ada seseorang masih berperilaku buruk, itulah hasil didikan setan selama 1 tahun. Sejauh apa pengaruhnya kepada nafsu kita, sejauh apa pengaruhnya kepada kepribadian kita. Kalau ternyata masih di bulan Ramadan berbuat keburukan, jangan salahkan setan. Peningkatan keterampilan teknis dalam bekerja dan melayani konsumen menjadi aspek penting dalam meningkatkan mutu dan kualitas bidang usaha. Dengan adanya kegiatan ini, bidang usaha tidak hanya mendapatkan tenaga kerja yang lebih terampil, tetapi juga mampu menciptakan kondisi kerja yang lebih kondusif dan nyaman. S3 TV melaporkan.